Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dengan NIM I0122027 dari kelas Hukum A Angkatan 2022, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Baik, pada video education kali ini merupakan tugas dari Bapak Azriel Polilin SHMH, yaitu mereview materi pertama sampai terakhir mata kuliah Pendidikan Pancasila. Langsung saja, pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Pancasila dibentuk saat penjajahan Jepang atau Pancasila lahir pada sidang BPUPKI dan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dalam konteks sejarah, ada beberapa instansi atau usulan. Pertama, rumusan Muhammad Yamin secara lisan. BPUPKI 29 Mei 1945. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. 2. Rumusan Muhammad Yamin secara tertulis. BPUPKI 29 Mei 1945. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Merdeka, Ketuhanan yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 3. Rumusan Profesor Soepomo, BPUPKI 31 Mei 1945. Hari ketiga, persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. 4. Rumusan Insinyur Soekarno, BPUPKI 1 Juni 1945. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. 5. Rumusan Panitia 9, Piagam Jakarta BPUPKI 22 Juni 1945. Kebutuhan dan kewajiban, ketuhanan dan kewajiban pemeluk syariat Islam bagi pemeluknya. Rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sekarang berlaku 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Berlaku Konstitusi RIS, rumusan dalam pembukaan Konstitusi RIS tahun 1949. Ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. 7. Rumusan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial, rumusan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1950. Ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Adanya dekret presiden mencerminkan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa sebelum kebangkitan nasional, masyarakat dulu bertransformasi menjadi bangsa Indonesia. Sebelum masa kebangkitan nasional, nilai Pancasila sudah tumbuh dalam masyarakat. Bangsa Indonesia religius. 2. Masa kebangkitan nasional sampai kemerdekaan Indonesia. Paralel pergerakan kebangkitan nasional adalah organisasi berbasis berkebudayaan oleh Budi Utomo, oleh Dr. Wahidin. Hari Kebangkitan Nasional, Serikat Dagang Islam oleh pemuda yang berubah politis menjadi Serikat Islam 1909. 3. Serangkai mendirikan Indiskartu sebagai organisasi pergerakan nasional atau diasingkan Belanda. 3. Masa kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Hatta dipilih. Masa Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar atau masa di mana Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan Pancasila pada sila kelima. Era Orde Baru. Peristiwa pemberontakan 630 SPK di mana Pancasila ingin diubah dari filosofis ke paham komunis. Era Reformasi atau pergantian Soeharto-Habibie. Semangat kebebasan berdampak pada krisis moral hingga muncul gerakan baru untuk mengembalikan filosofi Pancasila. Pancasila dan Dasar Negara.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia, itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai undang-undang oleh PPKI dan berlaku tanggal 18 Agustus 1945. Berlakunya pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka timbullah tertib hukum. Adapun syarat-syarat tertib hukum: pertama, adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Dua, adanya kesatuan asas kerohanian sebagai dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tiga, adanya kesatuan objek tempat peraturan hukum itu berlaku. Empat, adanya kesatuan daerah tempat peraturan-peraturan itu berlaku. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stas fundamental yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi hukum dasar baik yang tertulis serta peraturan-peraturan hukum lainnya lebih rendah. Adapun isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Artinya menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk merdeka. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemerdekaan bukan hanya untuk bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga kemerdekaan seluruh bangsa di dunia. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Artinya adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin, dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang kesinambungan, kehidupan material dan spiritual, keseimbangan dunia dan akhirat. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi tumpah darah Indonesia, mengandung tujuan negara yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arah bagi cita-cita hukum dari Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjabarannya dalam pembentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Dua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Tiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber inspirasi semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandang filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila, manusia tersusun atas jiwa raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Undang-Undang 39 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak, melekat hakikat dan
Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun macam-macam hak asasi manusia. Pertama, hak asasi pribadi. 2. Hak asasi ekonomi. 3. Hak asasi. 4. Hak asasi politik. 5. Hak asasi sosial dan kebudayaan. 6. Hak asasi proseduram res. 7. Hak asasi retrieval-ment. Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang bebas menganut agama menurut kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak untuk tidak diperbudak. Hak untuk tidak dianiaya. Hak untuk memperoleh peradilan dan perlindungan hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. 3. Persatuan Indonesia. Suku, golongan, partai, organisasi mempunyai hak dan kedudukan sama dalam NKRI. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak individu tidak hilang dan harus dihormati walaupun didelegasikan ke wadah wakil rakyat mulai pemilu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak setiap orang untuk hidup layak, memperoleh hak milik, memperoleh jaminan sosial, memperoleh pekerjaan dengan sistem upah yang adil, jaminan kesehatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat merupakan proses berpikir yang mempunyai metode logika dan estetika. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok. Pertama, metafisika. Membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di balik fisis yang meliputi bidang ontologi, kosmologi, antropologi. 2. Epistemologi, berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. 3. Metodologi, berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan. 4. Logika, berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir, yaitu rumus dan dalil berpikir yang benar. 5. Estetika, berkaitan dengan persoalan hakikat, keindahan sebagai dasar aliran-aliran dalam filsafat. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been feeling so